sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara, dan saya ingin share satu kebenaran firman Tuhan mengenai ragi kekristenan. Saya berdoa semoga sharing hari ini dapat memberkati kehidupan saudara. Dan saat ini saya berada tepat di bawah pohon nangka di depan halaman saya, rumah saya tentunya. Dan pohon nangka ini sudah berbuah dan buahnya sangat banyak. Tetapi saya kaget ketika saya mengamati buah-buah dari pohon nangka ini. Ternyata ada di antaranya sudah rusak akibat hama. Contohnya seperti ini. Nah, saudaraku yang kekasih, buah-buah nangka ini tidak bisa dikonsumsi karena sudah rusak akibat hama. Dan ini adalah satu ilustrasi yang saya ingin bagikan kepada saudara. Untuk itu mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, saudaraku yang kekasih, ragi itu sangat sedikit tetapi dapat membuat adonan itu menjadi rusak. Nah, ragi itu menggambarkan dosa, sedangkan adonan itu menggambarkan kehidupan kita. Jadi sedikit saja dosa itu akan merusak kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seringkali dalam hidup kita menganggap remeh tentang dosa. Kita menganggap bahwa hal itu wajar dan kita merasa itu biasa-biasa saja. Tetapi saudaraku yang kekasih, dosa yang kecil saja itu dapat merusak kehidupan kita. Memang saudaraku, kita punya potensi untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Sebab dosa itu adalah sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan. Namun itu hanyalah temporary, sementara. Dan itu menarik kita untuk terpikat olehnya. Dan orang yang terpikat oleh dosa akan terikat. Dan waktu dia terikat, dia tidak akan mampu keluar dari sana. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita supaya kita waspada terhadap dosa. Ketika dosa menggoda kita untuk kita melakukannya, maka kita harus mengambil satu sikap yang tidak toleransi. Kita harus menolak dosa. Kita harus berkata tidak terhadap dosa. Sehingga dengan cara itulah kita dapat mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di ayat 7 dan 8 dari 1 Korintus pasal 5, di situ dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, firman Tuhan dengan jelas bahwa hidup kita tidak beragi lagi. Mengapa? Karena domba Paskah, yaitu Yesus Kristus, sudah tersembelih untuk menjadikan kita menjadi adonan yang baru. Artinya hidup yang baru dan tidak ada ragi di dalamnya. Kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni, dan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita benar-benar menjaga akan kehidupan kita. Kita waspada dan kita tidak toleransi dengan dosa. Seperti nangka, buah nangka yang saya gambarkan tadi. Sedikit saja hama dan tidak dicegah, maka buah nangka itu menjadi rusak dan tidak dapat dinikmati. Oleh sebab itu, jagalah hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari kita hidup di dalam pujian dan penyembahan. Kita membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya. Dengan demikian,
hidup kita akan terjaga dan kita tidak akan melakukan dosa sekecil apapun. Kiranya sharing firman Tuhan ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.